Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai sudut pandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Wawasan kebangsaan NKRI dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan memahami rangkaian peristiwa serta tokoh-tokoh penting yang berperan dalam usaha meraih kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut peristiwa-peristiwa penting yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi pemacu bangkitnya semangat kebangsaan dalam diri para pemuda saat itu. Para pemuda yang terdiri dari mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia membentuk Budi Utomo untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Perhimpunan Indonesia. Berdiri pada 1908, Perhimpunan Indonesia didirikan dengan tujuan memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Organisasi ini berfokus pada solidaritas, swadaya, dan non-koperasi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Salah satu momen penting dalam kebangkitan semangat pemuda Indonesia untuk meraih kemerdekaan adalah Kongres Pemuda I, diselenggarakan pada 30 April tahun 1926. Organisasi ini bertujuan untuk membentuk badan sentral yang nantinya akan memajukan persatuan dan kebangsaan melalui pembinaan perkumpulan pemuda tunggal. Kongres ini menghasilkan beberapa prinsip penting, yaitu mengusulkan agar semua pemuda bersatu dalam pemuda Indonesia, menerima cita-cita Indonesia, serta menghilangkan pandangan atau sifat adat dan kedaerahan. Kongres Pemuda I dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II pada Oktober 1928. Sumpah Pemuda yang kita ketahui sekarang merupakan hasil yang muncul dari pelaksanaan Kongres Pemuda II. Acara itu juga dihadiri oleh salah satu sastrawan, Muhammad Yamin, yang memaparkan pentingnya memupuk rasa persatuan pemuda. Selain itu, ada juga BPUPKI dan PPKI. PPKI dibentuk untuk menarik simpati golongan atau tokoh-tokoh di Indonesia supaya bersedia untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Pada saat itu, Jepang menjanjikan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia melalui Perjanjian Kyoto. PPKI bertugas untuk menyusun dan mengesahkan konstitusi, menyusun dan mengesahkan dasar negara, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan, serta memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. Setelah kita memahami peristiwa-peristiwa awal sebelum kemerdekaan yang dimulai dari Budi Utomo hingga dikumandangkannya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita dapat memetik nilai-nilai penting dari peristiwa-peristiwa tersebut dan mengaitkannya dengan nilai-nilai bela negara untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari semangat tokoh-tokoh pendiri Budi Utomo, kita dapat menerapkan semangat para tokoh organisasi ini sebagai kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air merupakan salah satu kesadaran dalam bela negara. Bentuk cinta tanah air dapat dilihat dari semangat para tokoh pendiri Perhimpunan Indonesia, khususnya Ali Sastromijoyo yang menyatakan bahwa mencerminkan kesadaran PI bahwa nasionalisme Indonesia tidak berdiri sendiri. Faktor internasionalisme disadari sebagai unsur penting di dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya kesadaran mencintai tanah air dengan mengembangkan kerjasama dalam berbagai aspek demi tercapainya kemerdekaan. Pada praktiknya sebagai seorang ASN, nilai cinta tanah air dapat diterapkan dengan bentuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, serta menggunakan produk-produk buatan dalam negeri, khususnya UMKM, dan memberikan kemudahan pada industri kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha mereka. Sebelum mempraktikkan bela negara, kita harus sadar akan berbangsa dan bernegara, yang semangatnya bisa kita contoh dari Kongres Pemuda I dan II. Para tokoh Kongres Pemuda I dan II berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, mengerahkan segenap tenaga dan pikiran mereka untuk menyatukan kekuatan yang sebelumnya berdasarkan kewilayahan, menjadi semangat kebangsaan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang ASN, kita dapat mengimplementasikan nilai kesadaran akan berbangsa dan bernegara dengan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dapat memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan. BPUPKI dan PPKI sebagai organisasi yang merancang konstitusi dan dasar negara Indonesia memberikan kita contoh dan motivasi yang kuat untuk setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dari organisasi sebelum kemerdekaan, kita juga dapat memetik pelajaran untuk menerapkan nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti para tokoh organisasi kemerdekaan
yang rela mengorbankan keselamatan dan nyawa mereka demi terbentuknya Indonesia yang merdeka. Sebagai ASN, kita dapat mempraktikannya dengan terus belajar dan berinovasi memberikan ide-ide baru untuk memperbaiki birokrasi. Kemampuan awal bela negara dapat kita contoh dari para pemuda pendiri organisasi-organisasi sebelum kemerdekaan. Kemampuan awal bela negara berupa kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensia yang mereka miliki menjadi senjata mereka dalam merumuskan, mengembangkan, serta mencapai tujuan organisasi yang pada akhirnya mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan. Kemampuan awal bela negara ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang ASN dengan senantiasa menimba ilmu, tidak sungkan untuk menerima kritik yang membangun, serta terus berinovasi memberikan ide-ide brilian untuk perubahan. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa, diharapkan dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar bela negara, serta meneladani semangat bela negara dan wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh para tokoh pemuda organisasi penggerak kemerdekaan Indonesia.